Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan saya dari balik pintu. Teman-teman yang muliakan oleh Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masih berbincang tentang bagaimana Allah menemukan seorang hamba dalam keadaan sesat. Dia kirimkan hidayah kepada kehidupannya, lalu membaik hidupnya. Tadinya dia di antara calon penghuni neraka, kemudian berbalik menjadi penghuni surga. Pada suatu hari, setelah banyak pertikaian, banyak peperangan yang dilewati oleh sahabat dan Rasulullah dengan orang-orang Quraisy tentunya, dengan orang-orang Yahudi juga tentunya, sehingga sahabat harus berhati-hati, berjaga-jaga di perbatasan. Tiba-tiba datanglah seseorang memakai pakaian ihram, mendekat ke batas pintu kota Madinah. Ini jalan bukan jalannya jamaah haji, bukan jalannya jamaah umroh. Jika jalan umroh adalah ke kanan, jalan Madinah ke kiri, kenapa dia menempuh ke kiri dengan mengatakan dia pengen umroh? Tidak masuk akal. Sahabat kritis, ditangkap, diikat di tiang masjid, sampai akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang melihat. Kata Nabi, atadruna man hadza? Kalian tahu siapa ini? Tidak ya Rasulullah. Emang siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia adalah Sumamah bin Utsal. Sahabat di antara sahabat bingung, Sumamah bin Utsal itu siapa ya Rasulullah? Dia adalah raja di Yamamah. Dia pemimpin kabilah di Yamamah. Ini bukan orang biasa. 3 hari Sumamah bin Utsal diikat di tiang masjid. Dikasih makan, dikasih minum dengan baik, dikasih makan, dikasih minum, bahkan makanan dari rumah Rasulullah. Apa yang dimakan oleh Rasulullah itu yang dimakan oleh tawanan. Hari pertama Rasul menyatakan, ya Sumama, apa yang kamu inginkan? Dia katakan, Muhammad, in qatalta dzadam. Kalau kamu ingin membunuh, bunuhlah orang yang punya dzadamin, memiliki harga darah. Maksudnya kalau kamu membunuh orang, bunuhlah aku, tapi darahku berharga. Kabilahku akan marah menuntut kematianku. Masya Allah. Tapi jika kamu ingin melakukan kebaikan, lakukan kepadaku, karena aku adalah syakir, aku adalah orang yang bisa membalas kebaikan. Apa yang kau lakukan berupa kebaikan kepadaku, maka aku akan balas dengan yang lebih baik. Hari pertama. Hari kedua Nabi tanya, dia jawab dengan jawabannya sama. Kalau mau bunuh, bunuhlah aku. Tapi ingat, darahku mahal, akan dituntut ke keluarga. Jika kamu ingin berbuat baik, buat baiklah kepadaku, maka keluargaku akan berterima kasih kepadamu. Hari ketiga pun begitu. Sampai hari ketiga, jawabannya sama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tulaku, lepaskan dia. Lepaskan dia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ini orang datang ingin membunuhmu, sekarang kau suruh lepaskan? Kata Nabi, lepaskan. Umar paling kritis. Ya Rasulullah, kita lepaskan Umar. Tidak ada bagi sahabat pilihan kalau sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bikin keputusan. Tidak pantas bagi seorang mukmin, seorang muslim, apabila Allah dan Rasulnya sudah membuat keputusan untuk mencari putusan yang lain. Dilepaskan oleh Rasulullah, dilepas ikatannya dari tiang. Pergilah Sumamah bin Utsal dari masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pergi ke pinggiran Madinah, dia bersihkan badannya. Setelah dalam perjalanan ditambah diikat 3 hari di tiang masjid Nabi. Dia menyaksikan bagaimana sahabat sholat, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan sahabat. Dia lihat semua pemandangan itu. Tidak ada yang salah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat di Masjid Nabawi. Akhirnya Sumamah bin Utsal setelah membersihkan dirinya, kembali lagi datang kepada Rasulullah. Dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat bingung. Rasulullah bertanya, ya Sumamah, tadi, kemarin dulu kami tanya, kenapa apa yang kamu inginkan? Kamu tidak katakan pengen masuk Islam, tapi kenapa setelah kamu saya lepaskan, kamu kembali dan mengucapkan kalimat syahadatain? Kata Sumamah,
supaya orang tidak mengatakan Sumamah masuk Islam karena takut ancaman pedang. Sumamah masuk Islam adalah pilihan. Sumamah memilih agama Allah bukan karena takut pedang, karena Sumamah merdeka, Sumamah bebas. Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk melanjutkan perjalananku ke Mekah menunaikan ibadah umrah. Diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa itu kata Sumamah, ketika aku datang, tidak ada orang yang paling kubenci di dalam hati itu, dalam hatiku kecuali Rasulullah. Tapi setelah keislaman itu tidak ada manusia yang lebih kucintai kecuali Rasulullah. Berbalik teman-teman. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala ta'atik, teguhkan hati kami ya Allah selalu dalam keadaan taat kepadamu. Sumamah bin Utsal berangkat ke Mekah. Diajarkanlah oleh Rasulullah bagaimana bertalbiyah yang benar. Karena hari itu talbiyahnya orang Quraisy, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak, tidak ada syarikat bagimu ya Allah illa syarikan huwa lak, kecuali yang engkau jadikan bahan kesyirikan untuk dirimu. Subhanallah. Tidak mungkin Allah mengangkat satu benda, satu makhluk untuk benda kesyirikan kepadanya. Akhirnya Sumamah bin Utsal tidak ikut bertalbiyah layaknya talbiyah orang Quraisy, orang yang kafir hari itu. Dia bertalbiyah dengan talbiyah Islam, sehingga dikatakan Sumamah bin Utsal adalah orang pertama di dalam Islam pasca hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan talbiyah di Ka'bah Musyarrafah dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sumamah bin Utsal. Teman-teman, sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah, karena talbiyah berbeda inilah Sumamah bin Utsal menjadi sentral pendengaran masyarakat. Jadi fokus penglihatan para jamaah umroh dan haji. Akhirnya Sumamah yang talbiyahnya berbeda dengan talbiyah orang kafir, orang Quraisy, Sumamah bin Utsal dipukul, dihajar. Masya Allah. Dihajar. Sehingga tidak bisa kita kenal yang mana hidung, yang mana mulut, yang mana darah. Darah, teman-teman. Atadruna man hadza? Kamu tahu siapa yang kamu pukul ini? Kamu tahu? Kata mereka, enggak. Tapi ini kafir. Ini pengikut Muhammad. Pengikut Rasul hari itu dinamakan kafir. Kalau tidak kafir, sabi. Asabi ta'anta. Kamu sabi, pengikut Muhammad. Murtad dari ajaran nenek moyangmu. Sabi. Murtad. Lari kepada ajaran Rasulullah. Dia bilang, aku tidak sabi, bal aslamtu, tapi aku Islam. Aku tidak sabi, tapi aku Islam, bal aslamtu. Masya Allah. Sehingga jangan aneh kalau dia harus dipukulin oleh orang Quraisy karena mempertahankan keislaman, bangga dengan simbol keislaman, talbiyah. Dia suarakan, dia muslim pertama bertalbiyah pasca hijrah. Seandainya Sumamah bin Utsal dari kabilahnya ini stop seluruh perdagangan, maka penduduk Mekah akan mati kelaparan. Kalau tidak mati kelaparan, akan mati bunuh-bunuhan. Karena pangan yang dimakan, dikonsumsi oleh penduduk Mekah bersumber dari kampungnya Sumamah bin Utsal. Benar saja, Sumamah bin Utsal ke kampung halamannya pulang pasca umrah, dia stop seluruh perdagangan. Tidak ada bahan makanan yang boleh dibeli oleh orang Quraisy, orang Mekah. Stop. Hampir saja terjadi chaos besar. Hampir terjadi. Masyarakat khawatir kehilangan pangan, kehabisan bekal. Maka mungkin saja masyarakat akan bunuh-bunuhan. Dan mungkin saja mereka tidak akan dapat makanan, tingkat kriminal akan naik. Abu Sufyan sebagai pembesar Quraisy hari itu punya inisiatif. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Muhammad. Abu Sufyan, orang Quraisy, masih ingkar kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah adalah nabi palsu.
Mereka masih mengatakan Rasulullah tukang sihir, Rasulullah adalah orang jahat. Teman-teman muliakan oleh Allah, Abu Sufyan datang bertemu dengan Rasulullah. Ya Muhammad, kamu kan orang Mekah asli, kamu kenal kami pun kenal engkau. Kamu bukan orang lain bagi kami. Tolonglah agar kau sampaikan kepada sahabatmu Sumamah bin Utsal untuk membuka kembali keran perdagangan ke pintu Mekah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam insaniahnya, kemanusiaannya lebih tinggi, teman-teman. Disinilah kebesaran hati Rasulullah, memandang bahwa kemanusiaan jauh lebih penting, tanda petik, daripada memenangkan agama. Kalau Rasulullah mau hari itu, Rasulullah bisa katakan maaf Abu Sufyan, maka orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, musyrikin akan bertikai bunuh-bunuhan dan Rasulullah menerima hasil. Tapi Rasulullah tidak bertipe seperti itu. Rasulullah kirim surat kepada Sumamah bin Utsal, tolong buka keran perdagangan. Dibuka kembali oleh Sumamah bin Utsal. Akhirnya orang Mekah selamat. Rasulullah punya jiwa insaniah yang hebat. Sumamah bin Utsal terus berjihad. Bahkan pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sumamah bin Utsal ikut berjihad. Di sanalah dia berhadapan dengan pasukan-pasukan Musailimah al-Kadzdzab. Di sanalah dia berhadapan dengan pasukan-pasukan yang kokoh, kuat, 40.000 yang mereka hadapi. Di sanalah Sumamah bin Utsal mati syahid fi sabilillah. Tadinya dia adalah orang yang berencana membunuh Rasulullah, kemudian dia berakhir syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman muliakan oleh Allah, tidak ada hidup yang lebih mulia dibandingkan hidupnya para sahabat. Mereka bertemu dengan Rasulullah, berjihad dengan Rasulullah, hijrah bersama Rasulullah, dan mereka mati pun dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah berridha kepada mereka. Aqul qouli hadza astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.